Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Bagus Natria, kelas 1 D3 Elin B, NRP 2322500035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari BJT atau Bipolar Junction Transistor, serta karakteristik input dan karakteristik output dari komponen BJT itu sendiri dalam suatu rangkaian common collector, common basis, dan common emitter. Bipolar junction transistor adalah perangkat semikonduktor tiga terminal yang terdiri dari tiga sambungan, yaitu N, P, dan N, atau sebaliknya, dan dapat diaplikasikan untuk memperkuat atau memperbesar sinyal. Ketiga terminal dari transistor tersebut adalah emitter, basis, serta di sini ada kolektor. Transistor BJT pada umumnya sering digunakan untuk memperkuat arus. Yang perlu diwaspadai atau diperhatikan yaitu pada posisi junction. Karena posisinya terhimpit dari kiri dan kanan, sehingga di situ rawan temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur body. Temperatur di bahan N maupun di bahan P, pelepasan kalornya lebih leluasa. Sementara di posisi junction ini, pelepasan panasnya agak sedikit terhambat karena berada pada posisi terjepit. Maka diaturlah berapa temperatur maksimum pada junction tersebut. Pada dasarnya, bipolar junction transistor dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada PNP, dan yang kedua ada jenis NPN. Hal yang paling utama dari perbedaan kedua jenis transistor tersebut adalah pada transistor PNP, ketika kaki basis diberi muatan negatif, maka emitter akan mengaliri arus ke kaki kolektor. Sedangkan pada BJT berjenis NPN, ketika basis diberi tegangan atau diberi muatan positif, maka kolektor akan mengaliri arus ke kaki emitter. Lalu bagaimana cara membedakan jenis transistor PNP dan NPN pada suatu gambar rangkaian elektronika? Caranya yaitu kita bisa lihat arah panah yang terdapat pada kaki emitter. Jika arah panah tersebut mengarah masuk atau mengarah ke kaki basis, maka dapat dikatakan bahwa bipolar junction transistor tersebut berjenis PNP. Dan sebaliknya, ketika arah panah tersebut meninggalkan basis atau mengarah keluar, dapat dikatakan bahwa BJT tersebut berjenis NPN. Mungkin itu saja sedikit pengertian dari BJT atau bipolar junction transistor. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik input dan karakteristik output dari komponen BJT itu sendiri dalam suatu rangkaian common emitter, common collector, dan common basis. Karakteristik input dan karakteristik output dari rangkaian common collector. Di sini kita sudah mendapati sebuah rangkaian. Namun bagaimana cara kita mengetahui apakah rangkaian ini benar-benar rangkaian common collector atau bukan? Yaitu caranya dengan kita harus mengetahui ciri-ciri dari rangkaian common collector itu sendiri. Di mana ciri-cirinya itu pasti tidak terdapat resistor pada kaki kolektor, basis untuk trigger arus IB, dan outputnya ditarik dari kaki emitter. Di sini terbukti bahwa rangkaian ini benar-benar rangkaian common collector. Sedangkan untuk membaca karakteristik input dan output dari common collector ini, kita wajib melakukan pemasangan beberapa alat ukur. Misalnya mikroampere pada kaki basis untuk membaca arus basis,
wajib memasang voltmeter untuk membaca VBE. Wajib memasang miliampere pada kaki emitor untuk membaca arus emitor. Dan memasang voltmeter untuk membaca tegangan pada kaki kolektor ke emitor. Dan juga kita harus mencari hubungan IB dan VBE, di mana besar kecilnya VBE dipengaruhi oleh nilai VCE. Seperti yang baru saja saya katakan, untuk menemukan karakteristik input dari rangkaian common collector, kita harus menemukan atau mencari hubungan IB dan VBE, di mana besar kecilnya VBE dipengaruhi oleh VCE. Hal tersebut sudah sesuai dengan kurva yang ada di sini, di mana semakin besar IB atau semakin menuju ke atas, juga semakin ke kanan. Maka nilai VBE juga semakin besar. Atau semakin besar VBE, juga semakin besar IB-nya. Dengan IB yang sama, jika VCE semakin besar, maka VBE juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika VCE lebih kecil, maka nilai VBE juga akan lebih kecil atau semakin ke kiri. Untuk menemukan karakteristik output dari rangkaian common collector, kita harus menemukan hubungan IE dan VCE, di mana besar kecilnya IE dipengaruhi oleh trigger, yaitu arus pada basis. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan kurva yang ada di sini, di mana jika IE semakin besar, maka IB juga akan semakin besar. Begitu juga dengan VCE. Misal di sini kita mendapati IB sebesar 7 mA, kita juga akan mendapati IE yang tertinggi yaitu 7 mA. Sebenarnya juga dalam kurva ini dibagi menjadi 3 bagian. Maaf, tapi sebelumnya kurvanya sebenarnya seperti ini. Di mana pada bagian pertama, yaitu ini, dinamakan daerah saturasi, dan yang ini dinamakan daerah breakdown, sedangkan yang terakhir adalah daerah aktif. Untuk karakteristik input dan karakteristik output juga dapat disimulasikan pada Proteus, dan nanti akhirnya juga akan menemukan data-data yang akan menghasilkan kurva-kurva seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian common base, di mana untuk mengetahui rangkaian common base yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki trigger input pada kaki emitter, output yang ditarik dari kaki kolektor, serta basis yang digroundkan. Sedangkan untuk mengetahui karakteristik input dan karakteristik output dari common base ini juga wajib dilakukan beberapa pemasangan alat ukur, yaitu mikroampere pada kaki emitor, voltmeter pada kaki basis emitor, miliampere pada kaki kolektor, serta voltmeter pada kaki kolektor basis. Dan juga untuk mengetahui karakteristik input dari common base ini, kita juga harus mengetahui hubungan antara IE dan VBE, di mana besar kecilnya VBE akan dipengaruhi oleh VCB. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk mengetahui karakteristik input dari rangkaian common base, kita juga harus mengetahui hubungan antara IE dan VEB, di mana VEB nanti dipengaruhi akan VCB. Hal tersebut juga sesuai dengan kurva yang ada di sini, di mana semakin besar nilai IE, maka juga semakin ke kanan, semakin besar juga nilai VEB.
Dan pada kurva ini juga dapat diketahui bahwa ketika VCB kurang dari min 1 volt, maka transistor tidak akan bekerja karena tegangannya kurang dari 0,7 volt. Dan juga ketika VCB 0 volt, transistor tersebut dapat bekerja karena tegangannya melebihi 0,7 volt. Sementara untuk mengetahui karakteristik output dari rangkaian common base, kita harus mengetahui hubungan antara IC dan VCB, di mana besar kecilnya IC dipengaruhi oleh IE. Hal tersebut juga sesuai dengan kurva yang ada di sini, di mana semakin besar nilai IC, maka semakin besar juga nilai IE-nya. Begitu juga dengan VCB. Misal kita mendapati nilai IE-nya 5 mA, maka kita juga akan mendapati IC tertinggi. Dan juga ketika IE bernilai 0, maka IC juga akan bernilai 0. Untuk karakteristik output dan input tersebut dapat disimulasikan pada software Proteus dan juga akan menghasilkan data-data yang nantinya bisa digunakan untuk menggambar kurva karakteristik output, input untuk rangkaian common base. Yang terakhir yaitu ada rangkaian common emitter, di mana untuk ciri-ciri rangkaian common emitter itu sendiri yaitu output yang ditarik pada kaki kolektor, memiliki R pada kaki kolektor, serta juga terdapat R pada kaki emitter. Sedangkan untuk mengetahui karakteristik input dan karakteristik output pada rangkaian common emitter ini, lagi-lagi juga harus diwajibkan untuk memasang alat bantu, misalnya yaitu miliampere pada kaki IC, mikroampere pada kaki IB, VBE pada VM untuk kaki VBE, dan juga VCE yang dipasang voltmeter. Dan juga untuk mengetahui karakteristik input, kita juga harus mengetahui hubungan IB dan VBE, di mana VBE dipengaruhi oleh VCE. Seperti yang baru saja saya katakan, untuk mengetahui karakteristik input dari rangkaian common emitter, kita harus mengetahui hubungan antara IB dan VBE, di mana VBE nanti akan dipengaruhi oleh VCE. Hal tersebut juga terbukti atau sesuai dengan kurva yang ada di sini, di mana semakin besar IB atau semakin ke atas, maka VBE-nya juga akan semakin besar. Atau semakin besar VBE, maka IB-nya juga akan semakin besar. Dari kurva ini kita dapat ketahui bahwa ketika VCE 0 volt, maka VBE atau transistornya tidak dapat bekerja karena tegangannya kurang dari 0,7. Sedangkan ketika VCE lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka transistor tidak dapat bekerja karena tegangannya lebih dari 0,7 volt. Dan yang terakhir, untuk mengetahui karakteristik output dari rangkaian common emitter, kita harus mengetahui hubungan antara IC dan VCE, di mana besar kecilnya IC dipengaruhi oleh IB. Dapat dibuktikan di sini bahwa semakin besar IC, maka juga semakin besar IB. Misal kita mendapati IB 80 mikroampere, maka kita juga mendapati IC maksimal
Dan ketika IJ bernilai 0, maka otomatis IB juga akan bernilai 0. Pada kurva ini juga terdapat 3 bagian sama seperti kurva karakteristik kolektor, di mana bagian ini adalah bagian saturasi. Untuk yang di sini adalah bagian breakdown, sedangkan yang di sini adalah daerah aktif. Untuk karakteristik output dan karakteristik input dari rangkaian common emitter ini juga dapat disimulasikan pada Proteus seperti common yang lain, dan juga akan sama menghasilkan kurva-kurva seperti ini. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.